Bab 2661 Mimpi Buruk. Hingga lebih dari setengah jam kemudian, kekosongan tempat Lu Ye berada sudah dipenuhi benang-benang ruang. Dia berlumuran darah, dan bahkan pedang Panshan pun dibawa ke dunia bunga kecil. Bukan karena dia ingin telanjang, alasan utamanya adalah dia tidak dapat menahan benang-benang ruang yang masuk, dan pakaian di tubuhnya sudah terpotong-potong. Untungnya, dia sendirian di sini dan tidak ada yang akan melihat apapun. Kekuatan ruang di setiap luka akan cepat disempurnakan dan diserap, dan lukanya akan cepat sembuh. Luka kulit seperti itu dapat dipulihkan dalam sekejap mata selama tidak ada intrusi kekuatan eksternal. Ini terus berlanjut. Di dalam aperture Yuanling, jalur ruang menjadi semakin stabil. Dapat dikatakan bahwa dalam waktu yang singkat ini, Lu Ye telah menempuh jarak yang akan memakan waktu bertahun-tahun bagi orang asing klan Phoenix lainnya untuk menempuhnya. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, semua benang ruang itu tiba-tiba menghilang. Lu Ye mengangkat alisnya, menebak bahwa dia telah melewati level kedua, dan dia menantikan seperti apa level ketiga itu. Dari perbandingan sebelumnya, dapat dilihat bahwa ketika berlatih Taoisme ruang di sini, kekuatan ruang yang diterapkan pada tubuh akan menjadi semakin kuat. Begitu kecepatan pemurnian tidak dapat mengimbangi, pasti tidak mungkin untuk melanjutkan. Lu Ye merasa tidak ada masalah di pihaknya. Pohon bakat disempurnakan dengan sangat cepat, dan level kedua ini sudah agak tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Beberapa napas kemudian, bila transparan tiba-tiba muncul dari udara tipis. Itu seperti belati tanpa pegangan, kira-kira sepanjang jari, dan berwarna transparan. Ketika muncul, ia dengan cepat menyerang Lu Ye. Bilah ruang, Lu Ye berdiri di sana tanpa bergerak dan menahan pukulan itu. Ketika darah berceceran, daging dan darah berguling-guling, dan tubuh Lu Ye sedikit terguncang. Pukulan ini jauh lebih dahsyat daripada kekuatan benang ruang di level kedua, dan dengan persepsi yang cermat, kekuatan ruang yang meresap ke dalam luka juga lebih kuat. Jauh lebih murni. Dari sudut pandang ini, bilah ruang ini adalah isi dari level ketiga. Dia masih mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dengan cepat memurnikan kekuatan ruang yang tersisa dalam daging dan darahnya, dan memperkuat benih tahunnya. Di tempat yang tidak diketahui, sebuah tangan besar perlahan terulur dan menabur benih. Benih itu segera tumbuh dan berubah menjadi pohon muda kecil dalam sekejap mata. Pohon muda kecil itu tumbuh dengan cepat dan segera berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Pohon besar itu jelas merupakan Tai Chu Wutong, tetapi sebagai perbandingan, skala Tai Chu Wutong ini jauh lebih kecil daripada Phoenix Nest saat ini. Dengan lahirnya kebijaksanaan spiritual, Tai Chu Wutong samar-samar dapat merasakan bahwa ada beberapa sosok berdiri di depannya, seorang pria dengan sosok yang mengesankan, dan banyak wanita di sekitarnya. Menunggu di sini, mewariskan garis keturunan klan Phoenix di alam semesta ini. Sebuah suara terdengar, Tai Chu Wutong merasa bahwa tubuhnya disuntik dengan sumber Phoenix. Alam semesta ini cacat. Suatu hari, seseorang akan muncul untuk menertibkan kekacauan. Orang itu juga akan datang kepadamu. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk membantunya. Kekuatan erosi akan sangat kuat. Kamu perlu tidur untuk melawan erosi itu dan mempertahankan dirimu. Jangan diperbudak oleh kekuatan semacam itu. Akan tiba saatnya. Suara itu sangat familiar, namun samar-samar. Itu sangat tua sehingga tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Itu mengingat instruksi asli dari suara itu dan telah menggunakan tidur nyenyaknya untuk melawan erosi kekuatan itu. Efeknya ada di sana, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, menjadi semakin sulit untuk melawannya, karena kekuatan erosi telah menjadi semakin kuat, dan kesadarannya menjadi semakin kabur. Di tengah mimpi buruk itu, aku ketakutan berkali-kali. Ia tidak tahu kapan ia akan menunggu, apalagi siapa yang ditunggunya, dan ia juga tidak tahu apakah orang itu akan mendatanginya. Yang ia tahu adalah ia tidak bisa bertahan terlalu lama, mungkin 10.000 tahun, mungkin 20.000 tahun, ia pada akhirnya akan terkikis oleh kekuatan itu dan kemudian diperbudak. Iblis mimpi itu menyerang lagi, dan ia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Di samping Tai Chu Wutong, kekosongan itu berguncang tanpa henti, dan sosok-sosok klan Phoenix terbang keluar dari sarang Phoenix masing-masing dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Phoenix Master menatap Tai Chu Wutong, yang bergoyang-goyang dengan gila, seolah-olah mencoba keluar dari suatu kesulitan. Ia dengan cepat mengangkat tangannya dan mencubit mantra, dan berteriak dengan suara rendah, "Su Lao, bangun." Semua orang hanya berpikir bahwa Feng Chao menempati Tai Chu Wutong, harta yang paling berharga, dan bahwa ia memiliki lokasi yang bagus dan tidak akan pernah dalam bahaya kehancuran. Namun, hanya dia yang tahu penderitaan klan Feng. Sejak ribuan tahun yang lalu, ada yang salah dengan Tai Chu Wutong. Saat sedang tidur, ia akan melahirkan beberapa mimpi buruk dari waktu ke waktu. Kemudian hal itu tercermin dalam kenyataan. Sama seperti ini, tidak masalah jika ia bergerak, semua sarang Phoenix akan terpengaruh. Terakhir kali adalah 800 tahun yang lalu, kan? Seorang tetua khawatir. Hal itu menjadi semakin sering terjadi. Tetua lainnya menjawab. Ketua klan, apakah Anda pernah bertanya kepada Su Lao apa yang terjadi? Tetua ketiga menatap Phoenix Master. Sang Master Phoenix menggelengkan kepalanya, aku sudah bertanya, tetapi Su Lao tidak memberitahuku. Inilah yang paling membingungkannya. Klan Phoenix dan Tai Chu Wutong sama-sama dirugikan dan makmur, jadi dia tidak tahu mengapa Su Lao merahasiakan masalah ini dan tidak pernah mengungkapkan apapun. Ketika situasi ini pertama kali terjadi, Sang Master Phoenix hanya perlu berteriak pelan, dan Su Lao bisa bangun dan keluar dari kesulitan itu. Tetapi sekarang tidak mungkin lagi. Tuan Phoenix berteriak beberapa kali, tetapi Tai Chu Wutong tidak bergerak. Matanya tiba-tiba waspada, dia melihat ke arah Su Yan, dan ekspresinya berubah, ada apa? Tidak hanya klan Phoenix di sarang Phoenix, tetapi juga Wailang dan klan Naga.
Di depan lubang pohon, Su Yan juga cemas saat ini. Dia tidak menyangka bahwa tetua pohon akan dalam masalah saat ini, jadi dia sangat khawatir tentang Lu Ye yang memasuki lubang pohon. Karena banyak sarang Phoenix telah terpengaruh, lubang pohon ini pasti akan terpengaruh juga. Karena terpengaruh, Lu Ye tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Namun, meskipun dia ingin masuk dan membawa Lu Ye keluar, dia tidak bisa karena siapapun yang masuk melalui lubang pohon ini akan berada di ruang yang independen. Saat ini, Lu Ye tampak tegas, karena dia menemukan bahwa bilah ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Jika ujian sebelumnya bertahap, maka sejak saat itu, kesulitan ujian tiba-tiba meningkat. Untungnya, benih tahunnya stabil dan pohon bakatnya kuat, jika tidak, dia benar-benar tidak akan mampu mengatasinya. Namun, meskipun demikian, dia mengalami kesulitan menghadapinya. Selain itu, dia juga menghadapi masalah, yaitu, akumulasi wawasan tentang jalan ruang hampir melampaui batasnya sendiri. Rencana awalnya adalah untuk keluar setelah beberapa saat, perlahan-lahan mencerna wawasan yang terkumpul, dan kemudian kembali untuk terus memurnikan benih Tao, tetapi sekarang sudah terlambat. Berpikir seperti ini, dia ingin mundur. Namun, ketika dia hendak melakukan ini, dia terkejut menemukan bahwa portal tempat Ni berdiri di belakangnya telah menghilang. Dia tercengang. Dia baru saja memurnikan benih tahunnya, dan dia tidak menyadari kapan portal ini menghilang. Disinilah muncul pertanyaan, pintunya hilang, bagaimana aku bisa keluar? Su Yan tidak pernah mengatakan ini pada dirinya sendiri. Lu Ye samar-samar merasa bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Tai Chu Wutong, kalau tidak, tidak akan seperti ini. Sementara dia mencoba yang terbaik untuk menghadapi banyak bilah ruang yang menyerang dari sekeliling, dia dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Hal yang paling mendesak adalah segera pergi dari sini. Sebelum aku bisa memikirkan tindakan balasan, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Kekosongan tempat dia berada dengan cepat terpelintir lalu hancur, dan kekuatan ruang yang sangat kaya meledak keluar. Lu Ye terkejut dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk memurnikan kekuatan ruang yang murni, tetapi bahkan jika dalam kasus ini, sudah terlambat. Rasanya seperti seseorang telah membuka mulutnya dan menuangkan sesuatu ke dalam perutnya. Kecepatan pemurnian pohon bakat tidak dapat lagi mengimbangi. Pada saat ini, dia memutuskan bahwa sesuatu telah terjadi pada Tai Chu Wutong. Pada saat inilah dia tiba-tiba menemukan bahwa kekosongan tempat dia berada memiliki banyak tumpang tindih, seolah-olah lebih banyak kekosongan serupa yang ditumpangkan. Namun, dia melihat sosok telanjang tiba-tiba muncul tidak jauh di depannya. Lu Ye berkedip, agak tidak percaya. Alasan utamanya adalah bahwa sosok ini jelas seorang wanita, warna putih salju menyilaukan mata, dan bahkan rambutnya seperti salju dan air terjun. Ketika Lu Ye menemukannya, dia juga melihat Lu Ye. Saling memandang, keduanya memiliki pikiran yang sama di hati mereka, siapa orang klan Phoenix ini. Mereka semua seharusnya berlatih, tetapi Tai Chu Wutong entah bagaimana tumpang tindih dengan kekosongan tempat mereka berada, jadi mereka tiba-tiba bertemu seperti ini. Seketika, ekspresi mereka berdua berubah, dan mereka secara bersamaan menggunakan energi dan darah mereka untuk menutupi diri mereka sendiri. Lu Ye hampir lupa bahwa dia sama telanjangnya dengan orang lain, dan pakaiannya telah robek karena latihan sebelumnya. Ini agak memalukan, saya harap orang lain itu bukan tetua Su Yan atau semacamnya. Tetapi setelah mengatakan itu, model warisan klan Feng tampaknya tidak membedakan antara generasi tua dan muda berdasarkan darah. Memikirkan hal ini dalam benaknya, seluruh kekosongan menjadi terdistorsi, dan Lu Ye tiba-tiba merasakan perasaan tanpa bobot, seolah-olah seluruh tubuhnya jatuh ke jurang tak berdasar. Reaksi pertamanya adalah bergerak mendekati wanita berambut putih itu. Tidak peduli apapun situasinya di sini, wanita berambut putih itu pasti tahu sesuatu tentang klan angin, jadi sangatlah tepat untuk bergabung dengannya. Beruntung baginya, pihak lain jelas memiliki ide ini juga. Kedua gumpalan darah itu dengan cepat saling mendekat, tetapi kekuatan ruang di sekitarnya juga terdistorsi dengan kekosongan, membuat pendekatan ini sangat tidak nyata. Saat ini, pencapaian Lu Ye di jalan ruang telah sangat meningkat dibandingkan sebelumnya, jadi dia segera menilai bahwa tidak ada cara untuk benar-benar dekat jika ini terus berlanjut. Penguasa yang menangis adalah akhir dunia. Secara visual, semua orang mungkin sangat dekat, tetapi sebenarnya cukup jauh. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, kekuatan dalam Taoismenya melonjak keluar, dan gangguan di ruang sekitarnya segera melemah banyak. Di sisi lain, wanita berambut putih itu jelas juga ahli dalam keajaiban luar angkasa, dan dia menggunakan beberapa cara untuk menerobos jejak gangguan luar angkasa. Kedua golongan darah itu akhirnya bersatu. Lu Ye meliriknya dan bertemu dengan tatapan lawan dalam keadaan kabur. Seketika, tubuhnya terlempar ke sana kemari dan dia terus jatuh ke jurang tak berdasar tanpa terkendali. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih orang itu. Pembaruan hari ini, omelan ringan. Bab 2662 Suyin. Ini sepenuhnya naluri bertahan hidup. Tidak tahu perubahan seperti apa yang akan dihadapinya, dia tentu harus mengikuti klan Phoenix yang tidak dikenal ini dengan saksama. Kemudian dia meraih tangan yang kecil, lembut, dan tanpa tulang. Pihak lain benar-benar melakukan gerakan yang sama seperti dia. Jatuh tanpa henti. Tetapi selama proses ini, seluruh orang itu terus-menerus dilempar, diputar, dan ditumbangkan oleh kekuatan yang dahsyat, dan bentuk tubuhnya tidak terkendali. Kedua tubuh itu saling bertabrakan dari waktu ke waktu, dan ada beberapa tanda perpisahan. Lu Ye sedikit mengernyit, lalu dengan hati yang kejam, dia menarik orang itu dengan paksa dan memeluknya. Tubuh mungil itu sedikit meronta, tetapi akhirnya menyerah. Sampai suatu saat, semua kekacauan di sekitarnya tiba-tiba menghilang, seperti ketenangan tertinggi setelah badai yang dahsyat.
Lu Ye menoleh dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia tidak lagi berada di kehampaan semula, tetapi telah tiba di suatu tempat. Sebelum dia bisa mengamati dengan saksama, Lu Ye merasakan sakit di perutnya. Lu Ye mengerang dan membungkuk sedikit, dan segera merasakan orang di pelukannya terlepas seperti ikan. Klan Phoenix ini sangat kuat. Lawannya jelas hanya pukulan biasa, tetapi kekuatan dahsyat itu membuatnya diam-diam ketakutan. Pihak lain memanggil kekuatan ki dan darah lagi, membungkus dirinya dalam bola darah, dan suara tersedak datang dari dalam. Lu Ye juga buru-buru mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanannya dan dengan cepat mengenakannya. Setelah beberapa saat, energi dan darah mereka tersebar, dan mereka saling memandang. Mata wanita di seberangnya mengembara sejenak, dan dia sedikit memalingkan muka, dengan ekspresi malu di wajahnya. Meskipun dia baru saja menuruti situasi dengan tergesa-gesa, itu tetap saja merupakan pengalaman yang memalukan. Lu Ye menyentuh hidungnya, merasa bahwa dia mungkin harus bergantung pada orang lain dalam situasi ini, jadi dia hanya bisa berbicara terlebih dahulu, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Manusia Lu Ye, aku telah bertemu dengan sesama Taois." Dia tidak tahu harus memanggilnya apa. Karena dia berasal dari klan Phoenix, sudah pasti tepat untuk memanggilnya sesama Taois. Wanita itu mengerutkan bibirnya dan membalas sopan santun itu, Su Yin. Lu Ye berkedip, marganya Su. Apakah klan Feng memiliki marga Su? Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa di suku Feng, pria memiliki marga Feng dan wanita memiliki marga Huang. Ada juga orang-orang dengan marga Su, seperti Su Yan dan Su Yun, tetapi dia benar-benar tidak tahu apakah ada orang dengan marga Su. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang klan Phoenix. Namun, berkomunikasi adalah hal yang baik. Dilihat dari sikap orang lain, jelas bahwa dia tidak bermaksud menyalahkan apa yang baru saja terjadi, dan dia adalah orang yang berakal sehat. Tahukah Anda, rekan Tao, tempat macam apa ini? Tanya Lu Ye. Dari persepsi spiritualnya, tempat ini kacau balau. Zu Yin melihat sekeliling, dia memiliki kecurigaan di benaknya, dan ekspresinya menjadi serius. Pada saat yang sama, di depan lubang pohon, banyak tetua klan Phoenix sedang menunggu. Tai Chu Wutong telah melewati mimpi, dan kekuatan harta karun itu telah tenang. Namun, harta karun itu masih tertidur dan belum terbangun, sehingga klan Phoenix tidak dapat berkomunikasi dengannya. Master Phoenix hanya dapat memasuki lubang pohon untuk menyelidiki secara langsung. Sebuah sosok melintas, dan Master Phoenix berjalan keluar. Pemimpin klan, Su Yan menatap Master Phoenix dengan gugup. Bagaimana situasi di dalam? Tanya seorang tetua. Phoenix Master melirik Su Yan, lalu berkata, semua ruang di tempat kultivasi ini telah hancur. Aku mengikuti jejak mereka dan menemukan bahwa mereka seharusnya jatuh ke koridor ruang angkasa. Semua kekuatan ruang di tempat latihan ini sendiri dipadatkan oleh Tai Chu Wutong dari koridor ruang angkasa, jadi pada prinsipnya, keduanya terhubung, tetapi Tai Chu Wutong dapat memberi praktisi lingkungan. Latihan yang sangat baik, sesuatu terjadi, dan Lu Ye dan Zu Yin terlibat dalam koridor ruang angkasa. Ketika Su Yan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia telah lama mendengar tentang bahaya di koridor ruang angkasa. Bahkan pendatang baru seperti dia yang telah dipromosikan ke Hedao tidak memenuhi syarat untuk memasukinya untuk berlatih. Hanya anggota klan Phoenix yang telah dipromosikan ke Hedao selama bertahun-tahun yang berani menginjakan kaki di sana. Lu Ye masuk sekaligus, tetapi tidak ada keberuntungan. Kita harus menemukan mereka kembali dengan cepat. Suara Feng Qiwu serius. Orang asing tidak apa-apa. Kuncinya adalah anak kecil dari klan naga. Itulah kandidat untuk generasi berikutnya dari penguasa naga. Jika dia berasal dari klan Feng. Ada kecelakaan, dan tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada Long Cheng. Mengapa itu terjadi saat ini? Seorang tetua tampak khawatir. Waktu Tai Chu Wutong Dream Demon sebenarnya sangat singkat, dan intervalnya sangat lama. Terakhir kali adalah 800 tahun yang lalu. Siapa yang mengira bahwa kali ini akan menjadi kebetulan seperti itu? Berhentilah bergosip dan cepat masuk untuk menemukan seseorang. Kata Phoenix Master. Aku juga akan pergi. Su Yan bertanya. Phoenix Master menatapnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Yaner, tolong tetap di luar, bagian dalam koridor luar angkasa itu rumit dan berbahaya. Anda baru saja dipromosikan belum lama ini. Dia mungkin tidak mampu mengatasinya, jadi dia tetap di luar untuk memberikan dukungan. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, koridor ruang angkasa adalah tempat di mana keberuntungan penting. Jika kamu beruntung, suamimu mungkin bisa segera keluar dari masalah, dan kamu bisa tinggal di luar untuk pertama kalinya. Aku langsung tahu situasinya. Su Yan tidak tahu bahwa ini bukan saatnya baginya untuk bersikap keras kepala. Dia memikirkannya dengan serius dan mengerutkan bibir dan rahangnya. Koridor ruang angkasa. Lu Ye mengangkat alisnya. Ini adalah tempat di mana anggota klan Feng berlatih dan berlatih. Lingkungan internal sangat rumit. Dulu ada orang-orang klan Feng yang tersesat di dalamnya, dan tidak ada berita tentang itu. Zu Yin melirik Lu Ye saat dia berbicara, sebaiknya kamu tidak berpisah dariku. Petik 2. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak informasi dari Lu Ye, ketika Lu Ye melaporkan asal-usul manusianya, Zu Yin menyadari bahwa orang ini bukan dari suku Phoenix, tetapi orang asing. Aku hanya tidak tahu putra sulung klan Phoenix yang mana dia. Tetapi secara umum, bahkan jika orang luar telah berlatih di jalan ruang, pencapaian mereka tidak terlalu tinggi. Sekarang karena mereka dalam masalah bersama, Zu Yin tentu ingin membawa mereka keluar dengan aman, jadi dia memiliki peringatan ini. Itulah yang kumaksud. Lu Ye diam-diam berpikir bahwa anggota klan Phoenix ini benar-benar bijaksana, dan berjalan ke arahnya sambil berbicara. Namun, setelah hanya mengambil 2 langkah, dia berdiri di sana dengan cemberut di wajahnya. Hanya karena setelah mengambil 2 langkah ini, Zu Yin benar-benar berlari di atasnya.
Dia jelas berjalan menuju Zhu Yin tadi. Tetapi pada saat ini, mereka berdua berdiri berhadapan, masing-masing berdiri di tempat, seolah-olah Zhu Yin tergantung terbalik di atap. Dari sudut pandang Zhu Yin, dia mungkin berada dalam keadaan yang sama. Lu Ye menatap Zhu Yin, apa ini? Zhu Yin merasa sakit kepala, di koridor ruang angkasa, kekuatan ruang angkasa sangat kacau, dan semua penglihatan dan persepsi akan sangat terganggu. Hanya kekuatan ruang angkasa sendiri yang dapat menahan gangguan ini. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak, aku akan datang. Lu Ye berdiri diam di tempat dan sedikit mengaktifkan kekuatan benih tahunya. Dia menemukan bahwa seperti yang dikatakan Zhu Yin, dengan aktivasi ini, gangguan di sekitarnya segera melemah banyak. Kemudian dia melihat sosok Zhu Yin bergerak maju dan kemudian mendekatinya dengan setiap langkah. Mereka jelas saling berdekatan, tetapi Zhu Yin masih membutuhkan lebih dari 10 napas untuk datang ke sisinya. Sepertinya kita tidak bisa terlalu jauh. Lu Ye menatapnya dan berkata. Zhu Yin berpikir sejenak, letakkan tanganmu di bahuku. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah mereka berdua terpisah. Saat dia berbicara, dia tidak bisa tidak memikirkan pertemuan sebelumnya, dan sedikit ketidakwajaran muncul di wajahnya. Lu Ye mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahunya, merasakan tulang belikatnya yang ramping, dan mendesah dalam hatinya, bagaimana mungkin wanita ini memiliki begitu banyak kekuatan dalam tubuh yang mungil seperti itu. Jangan terlalu banyak berpikir, Zhu Yin berteriak pelan. Aku tidak, Lu Ye mendengus. Dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, berjalan maju perlahan. Ada seseorang yang memimpin jalan, jadi Lu Ye tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, dia pasti bisa keluar jika dia mengikuti Zhu Yin. Dia hanya menenangkan diri dan memilah-milah apa yang telah dia peroleh dari latihannya sebelumnya. Dalam kekosongan itu, benih taunya memurnikan sejumlah besar kekuatan ruang. Di bawah ini, benih tau tumbuh dengan sangat pesat, yang menyebabkan banyak wawasannya sendiri tentang tau ruang. Ada banyak ide yang bertabrakan di benaknya. Sebelumnya aku tidak punya waktu untuk memilahnya, tetapi sekarang aku hanya punya waktu untuk memahaminya. Di waktu yang berkabut, semua jenis cahaya spiritual berkelebat, dan dia tiba-tiba tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Ketika jiwa Sue Jiu mengendalikan tubuh fisiknya, dia juga menggunakan jalan ruang. Saat itu, dia merasa bahwa pencapaian Sue Jiu dalam jalan ruang begitu tinggi, jauh melampaui apa yang bisa dia capai dengan setengah ember air. Tetapi melihat ke belakang sekarang, penggunaan kekuatan ruang oleh Sue Jiu sangat kasar. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa pencapaiannya dalam jalan ruang kini telah melampaui pencapaian Blood Guilty. Jalan ruang milik Blood Jiu, bagaimanapun juga, berasal dari darah klan Phoenix, jadi itu tidak ortodoks. Meskipun pihaknya tidak ortodoks, kondensasi benih tau adalah metode latihan yang serius, yang telah diverifikasi oleh banyak generasi orang luar klan Feng. Klan Phoenix sendiri juga berkontribusi padanya, itu dapat dianggap sebagai cabang sampingan untuk saat ini, dan Blood Guilty benar-benar tak tertandingi. Selain itu, pemurnian Blood Gleam Soul Crystal juga menambah fondasi Lu Ye di jalan ruang angkasa. Namun dalam analisis akhir, pohon bakat masih kuat. Tanpa pohon bakat, Lu Ye harus berlatih langkah demi langkah seperti Wei Lang lainnya di masa lalu. Namun, melahap dan memurnikan pohon bakat sangat mempersingkat prosesnya, dan tingkat pertumbuhan benih tao sangat mengerikan. Oleh karena itu, dia harus segera memilah apa yang telah dia peroleh, jika tidak, dia akan seperti dalam permainan catur, memiliki semua kekuatannya tetapi tidak dapat menggunakannya. Hanya ketika Anda benar-benar mengerti dan memahami secara mendalam, Anda dapat melepaskan kekuatan Taoisme Anda sendiri. Hati-hati, Lu Ye yang sedang tenggelam di dalamnya tiba-tiba mendengar teriakan. Ketika dia mengangkat matanya, dia melihat bola kegelapan melesat ke arah ini. Masa yang gelap, terpelintir, dan menggeliat itu tidak memiliki bentuk akhir, dan selama menggeliat, beberapa entitas yang menyerupai fitur wajah muncul dari waktu ke waktu, tetapi dengan cepat menghilang. Lu Ye terkejut dan tidak tahu apa ini. Selain itu, setelah melihatnya, objek ini sebenarnya memiliki vitalitas yang aneh, tetapi agak berbeda dari vitalitas yang dia kenali. Sebenarnya ada makhluk hidup di koridor ruang angkasa ini. Itu jelas datang ke arahnya dan Zhu Yin. Itu bergerak tidak menentu seperti hantu dan dengan cepat mendekat. Zhu Yin dan Lu Ye mengambil tindakan pada saat yang sama. Tinju kecil Zhu Yin meledak, dan pisau gunung Lu Ye Pan menebas ke bawah. Kemudian Lu Ye menunjukkan ekspresi terkejut, karena pedangnya seolah-olah memotong ke udara, melewati bayangan hitam tanpa halangan apapun. Sebaliknya, pukulan Zhu Yin lah yang menjatuhkan bayangan hitam itu ke udara. Sudut mata Lu Ye berkedut. Kekuatan wanita ini memang mengerikan. Ini adalah kekuatan fisik murni. Sejujurnya, Lu Ye belum pernah melihat orang yang dapat menandingi kekuatan fisik Zhu Yin sejauh ini. Bab 2663 cobalah. Kekuatan Zhu Yin sangat mengerikan, dan energi yang tersisa dari serangan balik juga meledak. Di bawah pukulan itu, bayangan hitam itu hanya melampauinya sesaat, tetapi dia menabrak lengan Lu Ye. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah untuk menstabilkan diri. Ini adalah binatang hampa. Kekuatan biasa tidak berguna baginya. Hanya kekuatan ruang yang bisa melukainya. Kamu harus minggir dulu. Zhu Yinjiao berteriak, dan tubuh mungilnya melesat ke arah bayangan hitam itu lagi. Lu Ye akhirnya mengerti mengapa serangan pedangnya tadi tidak berpengaruh. Itu karena keanehan bayangan hitam itu sendiri. Dia pasti pernah mendengar nama binatang hampa. Sejak di langit berbintang, dia juga telah memperoleh inti binatang hampa dari pohon reinkarnasi. Tetapi binatang hampa yang dia kenal tampaknya berbeda dari yang ada di depannya. Zhu Yin tidak diragukan lagi adalah seorang Hedao, dan kekuatannya seharusnya bagus di luar. Namun, tempat ini sama dengan Feng Chao. Tidak ada aura jurang bintang, dan tidak ada kekuatan Tao gratis.
Ini berarti bahwa Zuyin tidak dapat meminjam kekuatan dan hanya dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan binatang buas itu, dan pertarungan itu sengit. Zuyin tampaknya tidak memiliki prajurit Tao sendiri, karena dari awal hingga akhir, dia menghadapi musuh dengan kedua tinjunya, yang membuat Lu Ye sedikit bingung. Terjadi konfrontasi sengit lainnya. Binatang buas itu diledakkan oleh Zuyin. Zuyin sendiri juga terguncang. Kemudian wajahnya berubah dan dia berteriak, cepat sembunyi. Hanya karena binatang buas itu benar-benar berbalik arah dan menerkam Lu Ye. Wajah Zuyin berubah liar, suara bernada tinggi keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan menyapu ke arah posisi Lu Ye. Dia jelas ingin menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Dia menyaksikan dengan tak berdaya ketika binatang buas itu bergegas di depan Lu Ye, dan beberapa tentakel tajam muncul dari bayangan hitam, menusuk tubuh Lu Ye. Aku hampir tidak tahan melihatnya lagi. Aku tidak tahu suku Phoenix mana yang membawa sarang Phoenix ini kembali ke sarang Phoenix, tetapi aku tidak menyangka akan mati di sini hari ini. Kemudian dia melihat Lu Ye menebas dengan pisau panjang di tangannya, memblokir serangan liar tentakel itu dengan sangat akurat, dan bahkan melukai Void Beast. Mata Zuyin berbinar dan dia dengan cepat membunuhnya dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Ketika dia sendirian, dia dan binatang buas ini bisa dianggap setara. Sekarang dengan kerja sama Lu Ye, situasinya segera menjadi jelas. Dengan dua musuh yang saling bertarung, hanya dalam beberapa puluh napas, binatang buas itu hancur berantakan oleh pukulan Zuyin. Benda sebening kristal berbentuk seperti kepingan salju jatuh. Lu Ye tercengang saat melihatnya, karena benda berbentuk kepingan salju ini tampak persis sama dengan benih Tao di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah benih Tao dari binatang Void. Tampaknya melihat keraguan di hatinya, Zuyin menjelaskan, metode Wai Langmu untuk memadatkan benih Tao pada awalnya dimodelkan pada binatang Void, jadi tidak perlu terkejut. Lu Ye tiba-tiba menyadari bahwa inilah alasannya. Zuyin berkata lagi, ternyata pencapaianmu di jalan ruang tidak rendah, untungnya, dia berpikir bahwa Lu Ye tidak memiliki pencapaian yang cukup dengan cara ini sebelumnya dan menjaganya di mana-mana. Sekarang tampaknya pencapaian orang asing ini dengan cara ini tidak sebaik miliknya. Tetapi tidak buruk. Ini membuatnya merasa sedikit tidak stres karena ada seseorang untuk berbagi. Lu Ye tidak menjawab, hanya merasakannya dalam diam. Dalam pertempuran dengan binatang Void tadi, dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan benih Tao-nya. Paling-paling, dia hanya bisa mengerahkan 50% atau 60% dari kekuatannya. Karena banyak wawasan tentang Tao ini dalam benaknya yang belum dipahami secara menyeluruh, tetapi dia juga menemukan satu hal, yaitu, dibandingkan dengan wawasan yang susah payah dia peroleh sendiri, efek dari mengonfirmasinya dalam pertempuran yang sebenarnya jauh lebih baik. Dia tidak bisa tidak berharap untuk bertemu dengan binatang hampa lainnya lagi. Benih Tao ini mengandung kekuatan ruang yang murni. Kamu dan aku bisa memurnikannya. Aku akan mengambil yang ini terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi padamu jika aku mendapatkan sesuatu nanti? Zuyin bertanya. Dia baru saja membunuh binatang hampa, dan dia telah berusaha lebih keras, jadi tidak ada masalah dengan distribusi ini. Baiklah, Lu Ye mengangguk. Bahkan jika dia mengambil benih Tao ini, itu tidak akan berguna saat ini, karena memurnikannya hanya akan meningkatkan kekuatan benih Tao miliknya sendiri. Dia tidak dapat menggunakannya, dan peningkatan kekuatan apapun akan sia-sia. Kalau begitu aku akan memurnikannya terlebih dahulu dan memintamu untuk melindungi hukum untukku. Zuyin berkata demikian, lalu duduk bersila dan jatuh ke dalam koridor ruang angkasa. Semakin kuat kekuatannya, semakin aman. Tentu saja, dia harus segera meningkatkan pencapaiannya di bidang ruang angkasa. Setelah berpikir sejenak, dia berbicara lagi, klan Feng seharusnya datang mencari kita sekarang, jadi jangan terlalu khawatir. Lu Ye berpikir dalam hati bahwa dia tidak menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran, tetapi dia segera menyadari bahwa dia pasti telah memahami keajaiban ruang angkasa, dan penampilannya yang linglung membuat Zuyin salah paham. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia mengangguk dan berkata, rekan Taois, sempurnakan dulu. Zuyin kemudian menutup matanya dan meletakkan benih di antara alisnya, merasakan kekuatan ruang di sekitar kejatuhannya. Alasan mengapa koridor ruang angkasa ini dapat menjadi tempat pelatihan bagi para Taois klan Phoenix, dan Void Beast adalah salah satunya, karena setelah membunuh Void Beast, Anda bisa mendapatkan benih Tao, yang dapat meningkatkan pencapaian klan Phoenix pada Tao ini. Lu Ye terus memahami keajaiban ruang angkasa sambil mencurahkan sebagian pikirannya untuk melindungi Zuyin. Waktu berlalu, dan butuh beberapa hari bagi Zuyin untuk memurnikan benih Tao sebelum benih Tao yang menempel di alisnya menghilang. Dan memanfaatkan waktu ini, Lu Ye juga memperoleh banyak hal. Jika beberapa hari yang lalu, dia hanya dapat mengerahkan 50% hingga 60% dari kekuatan Taoismenya sendiri, sekarang dia merasa bahwa dia setidaknya dapat mengerahkan setidaknya 80%. Selama Anda terus bermeditasi, Anda akan memiliki kesempatan untuk mewujudkannya semua. Keduanya terus bergerak maju, berjalan melalui koridor spasial. Berkat peningkatan keterampilan spasialnya yang terus-menerus, Lu Ye juga secara bertahap melihat esensi dari koridor spasial ini. Ini jelas merupakan lorong yang terjal dengan banyak percabangan di sepanjang jalan, dan dengan efek racun ruang angkasa, siapapun yang masuk akan menjadi bingung. Selama periode ini, mereka bertemu dengan binatang buas secara kebetulan, tetapi mereka semua dibunuh oleh Lu Ye dan Zuyin. Saat dia secara bertahap mengerahkan kekuatan Tao-nya, dia mampu mengerahkan lebih banyak kekuatan selama pertempuran, dan secara bertahap menjadi lebih mudah untuk membunuh binatang buas itu. Zuyin merasa sangat curiga, karena jika Lu Ye tidak sengaja menyembunyikan kecanggungannya sebelumnya, maka kecepatan peningkatan jalan ruang angkasa akan terlalu cepat, lebih cepat dari yang dia ketahui.
Karena garis keturunan leluhurnya, dia mampu mempraktikkan jalan ruang angkasa sebagai naga, dan bakatnya tidak kalah dengan klan Phoenix murni manapun. Bagaimana mungkin Lu Ye, orang asing dari klan manusia, lebih berbakat darinya? Benih Tao yang diperoleh dari binatang buas yang terbunuh dibagi rata di antara mereka berdua. Zuyin menghabiskan beberapa hari untuk menyempurnakan setiap kali, sementara pihak Lu Ye menggunakan kekuatan pohon bakat untuk menyempurnakannya dengan cepat. Harus dikatakan bahwa kekuatan ruang yang terkandung dalam benih Tao ini jauh lebih kaya dan lebih kaya daripada kultivasi kekosongan sebelumnya. Tidak heran koridor ruang ini dapat menjadi tempat pelatihan bagi para Taois klan Phoenix. Jika kekosongan adalah tempat di mana anak-anak suku Phoenix bermain, maka tempat ini milik orang dewasa. Karena itu, Lu Ye belum dapat mengeluarkan kekuatan penuh benih Tao sampai sekarang. Di lorong itu, dua orang berjalan berdampingan. Setelah menyadari bahwa pencapaian Lu Ye di jalan ruang jelas tidak kalah dengan miliknya, Zuyin tidak lagi membiarkannya berjalan di pundaknya. Selama mereka berdua tidak terlalu berjauhan, mereka dapat dengan mudah bergabung bersama tanpa terganggu oleh ruang. Kekhawatiran sebelumnya telah sirna. Apa yang terjadi? Lu Ye tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke depan. Samar-samar, ada sesuatu yang tidak biasa di depan. Zuyin menyadarinya beberapa saat kemudian. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia tidak lagi sebaik Lu Ye dalam hal pencapaian di bidang ruang. Namun, dia tidak diragukan lagi mengetahui lebih banyak tentang informasi klan Feng daripada Lu Ye, jadi ekspresinya berubah drastis begitu dia merasakannya sebentar. Dia meraih lengan Lu Ye dan berkata, lari cepat, ini aliran yang bergolak di kehampaan. Lu Ye lengah dan ditarik oleh kekuatan yang kuat. Dia terlempar ke samping. Dia tersandung beberapa kali sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia telah melihat turbulensi kehampaan di antara langit berbintang dan tahu betapa mengerikannya hal ini, tetapi itu hanya di langit berbintang. Turbulensi kehampaan di dunia batin jelas lebih berbahaya. Hanya melihat ekspresi Zuyin seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh saat ini, orang dapat mengatakan bahwa ini adalah bahaya yang tidak ingin dia hadapi dengan mudah. Ketidaknormalan di belakangnya menjadi semakin jelas. Lu Ye berbalik dan melihat sesuatu seperti air mengalir deras ke arahnya. Lu Ye juga mengubah ekspresinya, karena turbulensi kehampaan ini memenuhi seluruh lorong, dan turbulensi itu dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kacau. Bahkan jika dia bisa merasakannya dari kejauhan, Lu Ye tahu bahwa begitu dia terlibat di dalamnya, tidak akan pernah ada akhir yang baik. Bahkan ada banyak binatang kehampaan yang terperangkap dalam turbulensi, berputar dan menggeliat, tidak dapat melarikan diri. Kuncinya adalah ketika turbulensi seperti itu terjadi, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ada percabangan di depan, teriak Lu Ye. Dia ingat bahwa dalam perjalanan ke sini, ada percabangan di jalan tidak jauh di depan. Zuyin tidak mengatakan apa-apa dan hanya berlari dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah jelek, percabangan di jalan itu hilang. Percabangan di koridor ruang angkasa tidak statis, tetapi dapat berubah kapan saja dan di mana saja. Mungkin akan ada percabangan di lokasi tertentu pada suatu saat, tetapi akan menghilang di saat berikutnya. Ini juga salah satu bahaya koridor ruang angkasa. Mereka berdua terus bergerak maju, berharap akan ada persimpangan baru di depan. Namun, semakin aku menantikan sesuatu, semakin sedikit yang kudapatkan. Aku bergegas sepanjang jalan dan tidak menemukan apapun. Sudah terlambat, kata Lu Ye dengan suara yang dalam. Aliran kekosongan yang bergolak di belakang mereka bergerak sangat cepat. Setelah mereka berdua berlari sebentar, aliran itu hampir mengejar. Pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba meraih lengan Zuyin dengan punggung tangannya dan berhenti tiba-tiba. Ada apa? Zuyin bingung. Kau tidak bisa lari, jadi berusahalah sekuat tenaga. Lu Ye berbalik dan menatap turbulensi yang mendekat dengan cepat di kehampaan dengan ekspresi tegas. Apa yang akan kau lakukan? Zuyin bertanya dengan kaget. Postur tubuh Lu Ye tampak seperti sedang melawan turbulensi kehampaan, tetapi bagaimana mereka bisa selamat dari hal ini? Jangan gunakan kekuatan apapun, teriak Lu Ye, dan segera di bawah tatapan tercengang Zuyin, dia maju alih-alih mundur, dan benar-benar melangkah maju melawan aliran kehampaan yang bergejolak. Kekuatan ruang di sekitarnya jatuh dengan gila-gilaan, dan kekuatan Tao didorong ke ekstrim pada saat ini. Ketika Zuyin mengambil langkah ini, dia merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur dan terdistorsi, dan tubuhnya tampak lebih seperti aliran air yang mengalir melalui ruang, tak berbentuk, tak terbatas, dan tak berkualitas. Bab 2664 Mayat Klan Phoenix. Ketika Zuyin tersadar, tidak ada tanda-tanda aliran kehampaan yang bergejolak di depannya. Seni gerakan. Zuyin langsung mengerti apa yang baru saja dilakukan Lu Ye. Itu jelas merupakan seni gerakan kehampaan, seni rahasia yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki pencapaian besar dalam hal ruang. Dia juga dapat menggunakannya, tetapi akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan, jadi ketika situasinya kritis tadi, dia tidak punya ide karena dia tidak punya cukup waktu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Ye, seorang pria asing, benar-benar akan menggunakannya dan membawanya bersamanya. Dengan teknik rahasia ini, dia menghindari penyumbatan turbulensi kehampaan dan memperoleh kedamaian. Dari sini dapat dilihat bahwa Lu Ye telah jauh melampauinya dalam latihan di jalan ini. Tanpa dia sadari bahwa Lu Ye diam-diam berpikir bahwa dia beruntung karena dia dan Su Yan telah bekerja keras untuk berlatih teknik teleportasi ini di masa lalu. Akan tetapi, pada saat itu, mereka tidak memiliki cukup pencapaian dalam hal ruang dan tidak pandai mempraktikkannya, sehingga mereka tidak dapat menggunakannya sesuka hati. Sekarang setelah ia memiliki keterampilan Tao, ia memiliki modal untuk menggunakan teknik ini. Selain itu, jiwa terbelah yang bersalah karena darah juga menggunakan teknik ini selama pertempuran dengan Yun Siwang, yang memungkinkannya untuk melihat sekilas misterinya. Dalam percobaan ini, ia benar-benar berhasil.
Dan cara ia melakukannya sekarang lebih halus daripada yang bersalah karena darah saat itu. Akan tetapi, Lu Ye tidak berani bertindak gegabah saat ini, dan malah tampak serius. Karena di bidang penglihatan, ada masa kegelapan, seolah-olah melekat pada benda besar. Lokasi saat ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, ia dan Zhu Yin telah berjalan melalui koridor berbentuk tabung, tetapi sekarang mereka seperti gua besar. Sudah pasti ini tidak lagi dekat dengan tempat mereka berada sekarang. Begitu mereka bergerak, Lu Ye tidak tahu di mana ia berakhir. Ia hanya ingin pindah ke posisi di balik turbulensi kekosongan. Alasan mengapa dia muncul di sini adalah karena dia terganggu oleh turbulensi kekosongan ketika dia bergerak, yang menyebabkan penyimpangan besar pada posisinya. Zhu Yin juga menyadari ada sesuatu yang salah dan segera menahan napas dan memadatkan suaranya. Keduanya saling memandang tanpa suara, lalu menggerakkan tangan dan kaki mereka serempak, membungkuk dan mundur, seolah-olah mereka adalah pencuri. Tiba-tiba sedikit cahaya merah menyala di sekelompok bayangan hitam tertentu, seperti mata yang menatap sosok mereka. Kemudian pukul 2, pukul 3, langit merah besar seperti langit malam, bertabur bintang. Tidak dapat menahan lengan dan kaki mereka lebih lama lagi, kedua pria itu dengan cepat mundur ke belakang. Banyak bayangan hitam melayang keluar seperti hantu, mengejar bintang dan bulan. Bunuh. Zhu Yin menatap gadis kecil yang pendiam itu, tetapi pada saat ini, aura pembunuhnya kuat. Ketika dia berteriak, dia meninju ke depan dengan ganas, dan tinju yang melonjak hampir membentuk garis yang tak terhentikan di depannya. Perlindungan. Tetapi itu hanya sedikit menghalangi beberapa bayangan hitam yang menyerbu di depan. Segera setelah tinju itu, ada cahaya pedang yang berkedip-kedip di tangan Lu Ye. Kekuatan benih Tao ruangnya sendiri didorong hingga ekstrim. Dengan satu serangan pedang, salah satu bayangan hitam itu pecah menjadi dua bagian, tetapi dua bagian bayangan hitam itu masih belum mati, dan ketika pecah, ia berkumpul kembali ke tengah. Pisau Panshan memanfaatkan situasi dan menerbangkan benih Tao dari tubuh binatang buas itu. Bayangan hitam itu akhirnya gagal mengembun dan menyebar. Berkat pengalamannya sebelumnya dalam melawan binatang buas itu, Lu Ye sekarang telah menemukan cara untuk membunuh binatang buas itu dengan cepat, yaitu dengan menargetkan benih Tao mereka, yang akan membuatnya lebih mudah untuk membunuh mereka. Ketika berhasil, Zhu Yin juga menghancurkan tubuh binatang buas hampa dan meraih benih Tao di tangannya. Dalam waktu singkat, kedua binatang buas hampa itu terbunuh. Dibandingkan dengan penjahat serigala yang bertemu dengan binatang buas hampa ketika mereka pertama kali memasuki koridor ruang angkasa ini, kinerja mereka berdua sekarang jauh lebih baik. Ini tentu saja karena peningkatan besar dalam pencapaian mereka di jalan ruang angkasa. Koridor ruang angkasa ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi untuk mengalami sama sekali, tetapi dengan demikian, krisisnya sangat besar, dan panennya juga sangat besar. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Tidak ada ratusan tetapi puluhan binatang buas hampa yang menyerbu ke arah mereka. Hanya membunuh dua binatang buas hampa tidak dapat menyelesaikan krisis sama sekali. Cahaya pedang menyala dengan liar, dan tinju berayun secara vertikal dan horizontal, membunuh dan mundur pada saat yang sama. Setelah membunuh beberapa binatang buas hampa lagi, situasinya menjadi semakin kritis. Lu Ye diam-diam cemas. Binatang buas hampa ini hanya bisa dibunuh dengan kekuatan ruang angkasa. Itu benar-benar merepotkan. Dia bahkan terganggu dengan mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk melahapnya. Itu adalah piala, hanya untuk meningkatkan kekuatan Taoisme seseorang. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin menggunakan teknik teleportasi untuk melarikan diri, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Dia hanya bisa menenun pisau panjang di tangannya menjadi air terjun pisau untuk memblokir serangan banyak binatang buas. Darah berceceran, dan dia dan Zhu Yin terluka selama pertempuran. Binatang buas ini tampak seperti bayangan hitam yang bengkok, tetapi mereka dapat menghasilkan serangan tajam dari tubuh mereka dan sulit dihentikan. Kemudian Lu Ye menjadi sangat menyadari bahwa kekuatan fisik Zhu Yin sebenarnya jauh lebih kuat daripada dirinya, karena luka-lukanya jelas lebih ringan, yang tidak diragukan lagi merupakan cerminan dari kekuatan fisiknya. Zhu Yin tiba-tiba berteriak, "Kakak senior Lu, datang dan bunuh, aku akan membantumu." Ketika Lu Ye bertanya-tanya cara apa yang akan digunakannya untuk membantunya, dia mendengar raungan naga bernada tinggi. Ketika naga itu meraung selama 9 hari, sosok naga putih raksasa tiba-tiba muncul dari tubuh Zhu Yin. Ia memiliki tanduk ganda di kepalanya, seluruh tubuhnya sebening kristal, tubuhnya ditutupi sisik, dan cakar serta kakinya seperti ukiran batu giok putih. Sosok naga raksasa ini bukanlah entitas, tetapi hantu. Ketika muncul, ia melayang di samping Zhu Yin. Kepala naga besar itu melihat ke bawah, dan Long Qingpi melihat ke bawah. Ada irama aneh yang datang dari bebatuan, dan tampaknya ada medan gaya tak terlihat di sekitar Zhu Yin. Saat banyak binatang hampa bergegas ke medan gaya, kecepatan awal mereka turun tajam, seolah-olah mereka terjebak dalam rawa. Lu Ye senang. Dia selalu mengira bahwa Zhu Yin berasal dari klan Phoenix, tetapi baru sekarang dia tahu bahwa dia sama sekali bukan dari klan Phoenix, tetapi sebenarnya dari klan naga. Munculnya jiwa naga adalah bukti terbaik. Ketika medan gaya yang tak terlihat dan aneh itu runtuh, dia dengan jelas merasakan kekuatan yang tidak jelas dan sangat misterius darinya, kekuatan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Itulah kekuatan waktu. Telapak ruang Phoenix, urutan waktu penguasa naga, karena Zhu Yin adalah seekor naga, maka urutan waktu adalah kekuatan dasarnya. Lu Ye akhirnya mengerti mengapa orang sekecil Zhu Yin memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan yang begitu dahsyat. Karena kekecilan ini hanyalah kekecilan dari bentuk manusianya, tubuh aslinya adalah naga raksasa. Tapi, mengapa klan naga bisa mempraktikkan jalan ruang? Banyak pikiran dengan cepat terlintas di benaknya, tetapi itu sama sekali tidak memengaruhi Lu Ye ketika dia menghunus pedangnya dan jatuh ke medan gaya waktu itu.
Kecepatan banyak binatang hampa sangat berkurang. Ini tidak diragukan lagi karena Zuyin telah memperlambat aliran waktu pada mereka. Di bawah cahaya pedang yang berkedip-kedip, binatang buas hampa terbunuh satu demi satu. Pada saat ini, Lu Ye tidak peduli dengan perjanjian sebelumnya dengan Zuyin. Setiap kali binatang buas hampa terbunuh, benih tahu mereka akan segera disingkirkan dan disempurnakan, dan seiring dengan penggunaan kekuatan ruang, kekuatan yang terkumpul dalam benih tahu juga terus-menerus dikerahkan. Ini membuat Lu Ye membunuh musuh lebih cepat dan lebih cepat. Zuyin tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Meskipun kultivasinya dalam urutan waktu tidaklah rendah, memengaruhi aliran waktu pada sejumlah besar musuh dalam skala besar juga merupakan ujian besar baginya. Lu Ye membunuh lebih dari 20 binatang hampa. Pada saat itu, medan gaya urutan mulai menjadi tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Lu Ye tidak berani mengabaikan, dan membunuh semakin ganas, berharap dapat membunuh lebih banyak musuh sebelum Zuyin tidak dapat lagi mendukungnya, sehingga pelariannya selanjutnya akan lebih mudah. Setelah beberapa saat, Zuyin berkata dengan ekspresi keras di wajahnya, kakak senior Lu. Lu Ye tahu apa yang sedang terjadi begitu dia melihatnya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia segera meraih lengannya dan memblokir binatang hampa yang datang dengan pisau. Pada saat yang sama, kekuatan ruang di sekitarnya jatuh dari batu dan dia berlari dengan gila ke belakang. Saat mengejar dan melarikan diri, luka-luka Lu Ye berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun ada keuntungan sesekali, sulit untuk menyelesaikan krisis. Setelah melarikan diri jauh, binatang buas itu berhenti mengejar dan perlahan menghilang. Lu Ye melihat ke belakangnya dengan curiga, darahnya mengalir deras di tubuhnya. Zuyin berdiri di sampingnya, wajahnya sedikit pucat. Meskipun dia tidak ikut membunuh musuh tadi, dia sebenarnya telah memakan lebih banyak dari Lu Ye. Keduanya saling memandang, dan Lu Ye berkata, adik perempuan, apakah kamu melihat pemandangan di dalam? Meskipun itu hanya alarm yang tiba-tiba, Lu Ye masih melihat sesuatu, tepat di tempat banyak binatang buas itu berkumpul. Zuyin mengangguk, jika Anda membacanya dengan benar, itu adalah kerangka klan Phoenix. Binatang buas hampa umumnya tidak berkumpul bersama. Mereka tidak memiliki pemikiran. Mereka lahir di koridor ruang angkasa ini dan menyerap kekuatan ruang angkasa untuk tumbuh. Oleh karena itu, mereka pada dasarnya tidak berkumpul bersama. Seperti dua orang yang ditemui sebelumnya, mereka pada dasarnya sendirian. Binatang buas hampa. Tetapi sekarang, mereka berdua tampaknya telah masuk ke sarang binatang buas hampa, dan banyak binatang buas hampa berkumpul bersama. Ini jelas tidak normal. Situasi ini pasti terjadi karena tulang-tulang di sana. Itu adalah mayat yang sangat besar, tanpa daging dan darah, hanya kerangka, tetapi masih dapat dibedakan bahwa itu adalah kerangka yang tersisa dari klan Phoenix. Koridor ruang angkasa sangat berbahaya. Aku memang mendengar bahwa ada suku Phoenix yang hilang di sini, tetapi tidak ada jejaknya, tetapi aku tidak menyangka akan benar-benar melihat mayat. Ekspresi Zuyin sedikit sedih. Dia hanya mendengar apa yang dia dengar dan tidak bisa memastikannya, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah masalah lain. Gua itu seharusnya dibuka oleh kekuatan klan Phoenix yang sudah mati. Kalau tidak, tidak akan ada tempat yang aneh seperti itu di koridor luar angkasa. Jadi, makhluk-makhluk hampa itu berkumpul karena mayat-mayat klan Phoenix. Tebak Lu Ye. Zuyin merenung sejenak lalu berkata, aku lebih cenderung berpikir bahwa makhluk-makhluk hampa itu lahir di lingkungan khusus ini karena kekuatan klan Phoenix setelah kematian mereka, kalau tidak mereka tidak akan menyerah mengejar kita. Justru karena mereka semua dikandung oleh kekuatan setelah kematian klan Phoenix, jadi mereka tidak akan meninggalkan gua terlalu jauh. Ketika mereka mencapai jarak batas, mereka secara naluriah akan kembali. Bagi mereka, tempat di mana tulang-tulang itu berada adalah. Itu adalah tujuan. Lu Ye merasa bahwa apa yang dikatakan Zuyin sangat masuk akal. Bagaimanapun, pemahamannya tentang klan Feng tidak sebaik Zuyin. Zuyin menatapnya dan berkata, kakak senior Lu, aku ingin mengumpulkan tulang-tulang senior klan Phoenix itu. Aku tidak tahu senior yang mana dia, jadi tidak apa-apa jika aku belum bertemu dengannya. Sekarang setelah aku bertemu dengannya, aku tidak bisa begitu saja menutup mata. Bab 2665 ini dia. Itulah yang kumaksud. Lu Ye mengangkat kepalanya. Bukan hanya Zuyin yang punya ide ini, Lu Ye juga ingin menyingkirkan tulang-tulang itu. Kali ini dia telah menerima banyak bantuan dari klan Feng dan tidak punya apa-apa untuk dibalas, jadi mengeluarkan tulang-tulang itu dan menyerahkannya kepada klan Feng dianggap sebagai rasa terima kasih. Selain itu, dalam proses ini, dia juga bisa mendapatkan sesuatu. Sekarang setelah dipastikan bahwa binatang-binatang hampa itu tidak akan menyimpang terlalu jauh dari mayat-mayat itu, masih banyak yang harus dilakukan untuk masalah ini. Perbaiki dulu, kata Lu Ye. Setelah pertempuran ini, keduanya terluka parah. Untungnya, tidak peduli siapa mereka kuat secara fisik, jadi pemulihan tidak akan menjadi masalah. Adapun kekuatan ruang yang tersisa di luka, itu bukan masalah bagi mereka berdua. Jika Anda ahli dalam metode ini, solusinya tentu saja akan sederhana. Selain itu, Lu Ye masih perlu waktu untuk memahami keajaiban ruang yang baru terkumpul agar dapat memanfaatkan kekuatan benih Tao-nya dengan lebih baik. Adik perempuan telah memurnikan 2 benih Dao ini. Lu Ye menyerahkan 2 benih Dao kepada Zuyin. Hanya tersisa 2, dan keduanya diperoleh dengan membunuh 2 binatang hampa pada akhirnya. Adapun perolehan sebelumnya, semuanya segera disempurnakan oleh Lu Ye. Hal ini menghasilkan kekayaan keajaiban spasial yang telah dikumpulkannya saat ini. Kepala Zuyin. Tepat saat klan Feng selesai berbicara, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Mungkin itu masalahnya. Lu Ye mengerutkan kening, kudengar binatang hampa tidak memiliki dongkang. Apa yang ingin kau lakukan, kakak senior?
Tanya Dongkang. Setelah 2 kali membunuh, jumlah binatang hampa yang tersisa sudah setengah dari yang diinginkannya. Pedang Panshan perlahan terhunus. Klan Feng memegang pedang di tangannya dan melangkah keluar dengan Lu Ye mengikuti dari dekat. Ekspresi Klan Feng berubah dan mereka berteriak, hentikan mereka. Klan Feng mengerutkan kening dan berkata, mereka keluar. Tabrakan tadi membuat klan Phoenix kehilangan kepercayaan diri untuk mengambilnya. Kekuatan binatang hampa itu jauh lebih besar daripada binatang hampa lainnya, tetapi masih sampai pada titik di mana aku tidak bisa melawannya. Karena kamu tidak memiliki cara untuk membunuh musuh, kamu hanya perlu bekerja sama dengan Lu Ye. Teknik rahasiamu terlalu sedikit menguras tenagamu dan bertahan terlalu lama. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Saat ini, fondasi benih tauku tidak terlalu lemah. Jika aku menyempurnakannya lagi, jika tidak tumbuh banyak, klan Feng hanya khawatir bahwa aku sudah cukup mengerti, dan kekuatan benih tau tidak akan pernah sepenuhnya digunakan. Apakah Lu Ye mengaktifkan kekuatan jiwa naganya? Karena dengan pembunuhan selama periode itu, pencapaian klan Phoenix dalam hal ruang melampaui apa yang dapat mereka bandingkan saat mereka baru saja mundur. Lu Ye juga menyadari bahwa situasinya tepat. Kekuatan jiwa naga jatuh dari batu, bayangan naga terungkap, dan medan gaya temporal memenuhi udara. Bagaimana mungkin? Lu Ye terkejut. Dapat dikatakan bahwa itu adalah teknik penjarahan vertikal yang rumit di Yisheng, dan klan Phoenix menamakannya teknik penjarahan kekosongan. Tepat ketika sosok klan Phoenix berkedip lagi, aku tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Lu Ye, dan kemudian sosok itu menghilang dari tempat itu lagi. Jika demikian, bagaimana itu bisa ditarik keluar? Dilihat dari dua situasi terakhir, binatang buas kekosongan itu hanya akan bertindak melawan naluri mereka, jadi mereka seharusnya ditarik keluar dengan sangat cepat saat itu. Klan Phoenix mencoba yang terbaik untuk membunuh binatang buas kekosongan itu, tetapi lawannya tidak terpengaruh oleh medan gaya temporal dan dengan cepat menghindar. Dalam proses menghindar, ia bertabrakan langsung dengan binatang hampa lainnya. Dan dengan stimulasi kekuatan ruang, teknik menyapu kekosongan klan Phoenix menjadi semakin terampil. Pertarungan praktis memang merupakan cara yang sangat baik untuk meningkatkan pencapaian ruang seseorang, yang jauh lebih tidak efisien daripada penebusan dosa. Sedikit, selama beberapa hari terakhir, saya telah membawa kekuatan ruang saya sendiri ke tingkat yang baru. Pembunuhan telah berakhir. Sosok-sosok berlalu lalang melalui koridor ruang satu demi satu. Orang-orang kuat dari klan Phoenix yang masuk ke sini untuk mencari kedua orang itu. Namun, banyak orang kuat telah mencari selama berhari-hari, tetapi masih belum menemukan apapun. Namun, karena keberadaan pihak lain telah terungkap, terlalu sedikit yang perlu dikhawatirkan. Bukan itu, mata klan Phoenix gelap dan cerah, dan baru saja saya menduga bahwa tidak ada atau lebih sedikit dari binatang hampa itu yang melahirkan Suyin. Paku itu berasal dari binatang hampa yang tampak biasa. Dalam kekacauan itu, ia diam-diam menyentuh sisi Lu Ye. Meluncurkan serangan yang berani. Sosok tinggi muncul dari belakang, itu adalah Lu Ye yang sedang menunggu di luar. Beberapa saat yang lalu, binatang buas di depannya berubah menjadi burung dan binatang buas dan berhamburan seperti waktu berikutnya. Itu belum terjadi. Dongkang terkejut, aku benar-benar tahu. Aku ingin membaginya menjadi dua dengannya, tetapi kupikir Dongkang hanya mengambil 8 dari mereka. Kakak senior Lu tampaknya tidak memiliki sarana untuk memurnikan benih Tao dengan cepat, berikan ini padanya. Beberapa binatang buas di depanku terkejut, dan mereka mengejar Sise. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka pasti lebih dari yang bisa kutangani sendiri. Sosokku tersapu, menghilang dan muncul, sangat tidak menentu dan seperti hantu. Kekuatan ruang lebih lemah, yang membuatku semakin stres untuk membunuh binatang hampa itu. Aku seringkali dapat menyebabkan kerusakan besar pada binatang hampa itu dengan satu tebasan. Setiap binatang hampa berubah menjadi jiwa yang mati di pedang, dan setiap benih Tao dikumpulkan. Binatang hampa itu sangat tersembunyi. Aku sama sekali tidak menyadarinya setelah tiba-tiba melancarkan serangan. Aku bahkan mengatakan bahwa aku pasti telah mengembangkan teknik penjarahanku sendiri menjadi teknik penjarahan kekosongan. Bahkan jika aku segera menyadarinya, aku masih memiliki cara untuk menyelamatkannya. Melihat binatang hampa mudah menyerang dan membunuh mereka, raungan naga bernada rendah tiba-tiba muncul di benakku. Tepat setelah itu, sosok naga putih muncul, bercokol di bawah Lu Ye, dan medan gaya temporal menyebar, dan binatang hampa yang jatuh ke dalamnya adalah tubuhnya mandek. Setelah kerjasama pertama, ketujuh kalinya mereka berdua bekerja sama dengan semakin terampil. Dongkang menggelengkan kepalanya perlahan, benih Tao dari binatang Void tidak dapat disimpan terlalu lama. Selama waktu itu, kamu hanya dapat memurnikan 8 di antaranya. Tidak peduli seberapa sedikitnya, mereka akan berguna, dan mereka akan menghilang begitu saja. Dongkang diam-diam ketakutan. Jika klan Feng tidak tiba tepat waktu untuk memblokir pukulan itu, kamu tidak akan dapat menghindarinya, dan kamu akan terluka parah. Kemudian klan Feng dan Lu Ye duduk di tanah untuk membagi rampasan. Ada apa? Tanya Lu Ye. Awalnya, teknik ini didasarkan pada 7 teknik satu musuh kurang dari 1, tetapi ternyata sosokku tidak terlalu lambat, gerakanku tidak terlalu lambat, dan tidak ada jejak bahwa aku dapat menguasainya. Bagian dalam koridor ruang angkasa ini rumit dan tidak dapat diprediksi, jadi tidak ada peta topografi sama sekali. Orang-orang Lingzi tidak tahu apakah mereka dapat menemukan Lu Ye dan Zuyin, jadi mereka hanya dapat mencoba peruntungan mereka. Klan Phoenix melihat dengan serius dan berkata, apakah kamu pikir Zuyin tidak lahir di luar binatang Void ini? Keduanya saling memandang, dan ketika klan Feng bergegas ke sisimu, dia sudah memegang pisau di tangannya. Waktu berlalu, namun, mereka tetap tinggal di gua ini. Tiba-tiba terdengar teriakan aneh dari binatang buas itu. Sekilas, teriakan itu terdengar seperti teriakan burung Phoenix, tetapi jauh lebih pelan.
Namun, saat suara itu terdengar, binatang buas muda itu tampaknya tertarik oleh sesuatu, dan mereka semua menoleh ke arah satu sama lain. Berkumpul di sana. Ini adalah penghormatan darimu, jadi terima kasih, adik junior. Klan Feng berterima kasih padanya. Keduanya duduk terpisah, menyembuhkan luka mereka, dan berkata kepada klan Phoenix, yang pasti, binatang buas hampa itu benar-benar lahir dari tulang-tulang Lingxi. Ini mungkin tidak mungkin. Kalau dilihat sekarang, itu benar-benar tidak terjadi. Dan saat pedang yang ganas ditebas, pertempuran kecil pun terjadi seketika. Jika aku menghadapi turbulensi hampa di depanku, aku tidak akan bisa menghindarinya dengan gugup bersama Dongkang, dan aku masih akan terganggu oleh kekuatan turbulensi hampa. Selama periode latihan dan pemahaman itu, aku punya banyak ide dalam benakku yang ingin aku praktikkan, dan teknik penjarahan adalah salah satunya. Jika kamu tidak memiliki musuh dengan penglihatan yang cukup dan metode yang tajam, kamu dapat mematahkan teknik ini. Klan Feng dan Lu Ye baru saja berdiskusi bahwa mereka akan membunuh semua binatang buas hampa dan memanfaatkan situasi untuk mengumpulkan tulang-tulang keturunan Lingxi. Setelah beberapa saat, di belakang gua, klan Feng dan Lu Ye berdiri berdampingan. Namun, saat klan Phoenix memadukan kekuatan ruang ke dalam teknik mundur, sungguh mustahil untuk memahami jejaknya. Sosokku menghilang di tempat itu dan akan muncul di tempat lain di saat-saat terakhir. Dalam sekejap mata, kau akan muncul di posisi ke-8. Aku hanya memperoleh sebagian kecil dari keuntungan di depanku, dan hanya sebagian besar keuntungan yang diberikan kepada Dongkang. Saat cahaya pedang menyala, terdengar suara keras, dan tubuh klan Feng bergetar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Maka sudah waktunya untuk mencari jalan keluar, kita selalu bisa terjebak di sana. Klan Feng berkata, benar sekali. Mari kita bekerja sama dan tentu saja kita harus membaginya secara merata. Mereka telah keluar, jadi kita harus membunuh mereka dan mundur. Kita terlalu berhati-hati. Jika Zuyin tidak lahir, kita pasti akan menghadapi mereka hidup-hidup. Tentu saja aku akan menipu kakak seniorku. Dongkang tersenyum, sejujurnya, junior seperti Dongkang yang pensiun untuk berlatih mungkin tidak mendapatkan sebanyak Anda. Meskipun ada banyak binatang hampa di koridor ruang angkasa, mereka semua sangat sulit untuk bertahan hidup. Itu sebenarnya tergantung pada keberuntungan Anda jika Anda ingin bertemu dengannya. Petik 2. Rencananya sangat buruk, tetapi beberapa saat yang lalu, Dongkang menatap klan Phoenix yang menuju dengan curiga, dan melihat bahwa tidak ada apa-apa di depannya, dan ada jejak binatang hampa yang mengejar mereka selama beberapa hari lagi. Sebelum latihan pemurnian, klan Phoenix bergoyang ke bagian belakang gua. Saya tidak akan datang ke sini seperti itu lain kali. Begitu orang itu muncul, binatang hampa muda ini mengusirnya. Keduanya bergabung menjadi satu dalam sekejap mata. Lu Ye juga segera menoleh dan melihat ke atas. Pada saat ini, klan Feng berdiri di sampingmu, memegang pisau panjang di tangannya untuk menahan duri tajam yang hendak menusukmu. Aku baru saja mencobanya, dan meskipun aku berhasil keluar dari gua, binatang buas hampa yang tersebar di kerangka besar dan kecil tidak bergerak. Namun ketika aku mencoba mengambil tindakan, binatang buas hampa melawan dengan sekuat tenaga, menungguku masuk dan keluar. Di depan gua, binatang buas hampa juga masuk. Klan Feng mengangguk. Kami tidak dapat mengetahuinya dari pengalaman kami selanjutnya. Jika kami secara tidak sengaja memukul mundur sarang binatang buas hampa, kami berdua mungkin tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Lu Ye mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Kakak senior Lu, seru Lu Ye. Binatang buas hampa muda yang awalnya tersebar di bawah kerangka besar dan kecil berubah menjadi bayangan putih dan bergegas ke arah mereka. Klan Feng dan Lu Ye berjaga di pintu masuk gua. Masing-masing mengerahkan kekuatan yang dahsyat. Setelah pertempuran pertama, puluhan binatang buas hampa terbunuh. Ketika Lu Ye mendapat dukungan yang kuat, mereka berdua dengan cepat melarikan diri ke depan. Anda tidak tahu apa metode klan Feng, tetapi bagaimana mungkin Anda tidak menemukan apapun setelah bergaul dengannya dalam waktu yang lama. Setelah itu, klan Feng sering memperoleh benih Tao dan memurnikannya dengan sangat lambat. Beberapa hari yang lalu, di koridor, sosok klan Phoenix berlari kencang, dengan aura yang hidup mengalir di bawah tubuh mereka. Mereka tampak sangat panik, tetapi sebenarnya mereka tampak tenang dan kalem. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.